YouTuber. Yeah, very nice. Yeah. Do you understand English oder Deutsch? English. Germany? Bisschen Deutsch. Bisschen Deutsch. Alles klar, schönen Tag. Alles. Deutschland ya? Ya, Deutschland natürlich sogar. Mereka kecuali Sylvia. Kecuali Sylvia hanya orang satu-satunya yang saya tidak pernah. Sedikit informasi aja, kalau kalian di Eropa lihat jalan kayak ini, kalian boleh jalan. So mereka yang ini berhenti. Tapi kalau ada lampu merah, jangan coba-coba. Kalau nggak ada lampu merah, kalian jalan aja. Nggak ada yang bakal yang menabrak. Jadi kalau ada lampu merah nanti kena denda. Itu udah mulai sekarang di negara-negara Eropa, kecuali di Inggris belum kayaknya. Mau bahas agama? Oke, yes, di sini adalah Kristen Katolik terkenal sekali dan mereka masih banyak sekali yang masih taat dengan ajaran agama di sini. Jadi kehidupan modern di Eropa Barat itu belum tentu diterima di sini, terutama oleh kalangan-kalangan yang mungkin bisa dibilang generasi lama, generasi senior. Saya nggak mau bilang tua, oke. Jadi di sini masih masih taat mereka. Dan namun yang generasi muda itu udah mulai kurang. Saya nggak tahu bagusnya mana, Ya kalau saya sih sebagai orang beragama kan, saya nggak ngerti. Pokoknya itu faktanya di sini. Yang anak-anak muda udah agak mulai renggang dengan agama di sini, right? Dan dulunya secara sejarah kita tahu bahwa di sini banyak sekali pemukiman orang Yahudi, Kita masuk ke sejarah ntar. Tapi saya mau membahas lagi tentang ada stall, kita lihat dikit. Ya, saya akan membahas lagi tentang kehidupan sosial antar negara-negara Eropa di sini, oke? Jadi negara bagian barat, Inggris, apakah itu Belanda, Irlandia, Scotland, mungkin Prancis juga, Finland, pokoknya yang arah-arah bagian barat itu ya. Memang masih ada dari sebagian mereka yang memandang negara Eropa Timur adalah negara yang agak di bawah kelas mereka. So, banyak juga yang nggak suka dengan orang ini karena dari segi cara mereka bersikap. Karena terkenal sekali orang timur, Eropa Timur agak keras, walaupun niatnya nggak ada seperti itu. Nah, kalau orang Inggris di sini banyak sekali, karena memang cara attitude di Inggris memang saya harus akui bahwa kesopanan, cara beretika, atau memang agak terlalu lebih tinggi gitu. Jadi kalau ada yang nggak keras, yang nggak ada bilang please, yang agak nyerobot-nyerobot, itu di orang Inggris agak ilfil melihatnya. Nah di sini, kalau saya orang Indonesia, I don't care, oke? Jadi saya nggak terlalu peduli banget.
Jadi kalau kita orang Indonesia di sini ya nggak terlalu kaget, nggak terlalu banyak pelajaran yang harus kita pelajari sih sebenarnya. Kadang kita juga lupa ya. Bukan saya. Di sini nyerobos saja banyak, you know. Terus ya kayak gitulah. Cuman apa ya? Ini kalian pasti nanti salah paham ini, bakal ada salah paham. Anyway, yang saya masuk itu attitude, bukan attitude yang jahat maksud saya, yang ini, tapi Inggris saja yang terlalu tertata, kayak please, oh sorry, kan kayak gitu ya di Inggris ya. Bukan kesalahan mereka minta sorry juga kalau lagi jalan gitu. Kalau di sini nggak bakal peduli, oke? Nah itu terus ya secara kemajuan, jadi kalau kayak Sidel aja nggak suka Poland karena menurut dia terlalu keras. Itu salah satu bukti cara orang di sini. Nah gitu impresinya. Well, kalau di Indonesia nggak keras, Indonesia ramah, you know. Tapi ada sistem-sistem seperti budaya antri agak kurang kalau menurut saya. Kita to the point aja ya. Jadi nggak saya sembunyi-sembunyiin. So yeah, that's it. Okay. Nice. Ini ya beginilah sudut kota dari Poznan. Jadi itulah salah satu judgmental di daerah negara-negara Eropa sih, tapi dimanapun kayaknya juga ada. Nah itu saya bilang tadi nggak bakal hilang itu. Anyway, bagaimana dengan antar orang Polandia? Nah, saya sangat berpengalaman sekali, you know. Jadi di sini, right, orang Polandia ini masih ada yang namanya kayak kasta-kasta gitu, bukan kasta sih, pamer atau apalah ya, di segi baik itu kekayaan, baik itu jabatan. Jadi mereka juga masih ada rasa, well, ini hidup nggak sih? Ya, oh, thank you. Jadi mereka masih ada rasa gue gitu loh, you know. Itu dari kalangan-kalangan yang muda juga banyak. Jadi kalau ada yang udah agak mulai kaya misalnya kan, caranya udah mulai show off. Itu bahasa Inggris. Ya, jadi nggak ditanya jawabannya, oh gua manajer di sini, gua punya ini, itu masih ada di sini logatnya. Dan antar mereka juga, mereka saling saling berkompetisi. Jadi saya sering sekali Sylvia bilang, wow, itu ikon dari Poznan guys, kota Poznan. Jadi saya pernah kenal sama Jay, Simon, Sylvia, Daniel, banyak lagi mereka. Kecuali Sylvia hanya orang satu-satunya yang saya tidak pernah dengar atau bersifat hal seperti itu. Sylvia benar-benar cocok sekali sama saya. Kalau kita lagi ngobrol atau ngapa-ngapain atau berpendapat, dia memang genuine, memang benar-benar cewek yang apa ya, yang down to earth, maksudnya nginjak tanah gitu. Dia nggak pernah yang namanya show up. Saya sering ngomong kalau saya traveling keliling, tapi tergantung dari subjek, you know. Tapi jujur saya nggak pernah merasa I'm the best of the best. No, not exactly.
Nah, Daniel dikit ada kadang. Kalian bisa lihat aja kan. Kalau udah ngomong Indonesia dia duluan ya kan. Tapi itu enggak negatif sih, tapi banyak sekali yang show up, baik itu dari hartanya, dari misalnya kalau ke Inggris udah mulai banyak uang itu mereka langsung beli BMW misalnya kan, atau Mercedes gitu. Kayak apa ya? Ini cerita dari, bukan saya nggak perhatiin banget sih ngelihat iya, tapi cerita dari si Daniel, cerita dari Sylvia, dari teman-teman orang Polandia lainnya, begitulah. Mereka mengakui, saya ya detailnya saya mana tahu ya kan, tapi itu pendapat dari mereka juga yang bilang mereka itu banyak dari mereka yang berkompetisi. Makanya Sylvia kalau lagi pergi main ke tempat orang Indonesia, dia selalu jealous, andai saya punya komunitas seperti orang Indonesia gitu, itu katanya. Tapi dia juga nggak tahu dalamnya komunitas Indonesia gimana. Well, kita semua baik-baik kok. Anyway, yuk kita perlihatkan di sini. Saya memperlihatkan ke kalian ikon dari Poznan. Ich roll nicht, und wenn das Herz auch bricht. Bendera tersiruk-siruk darah saya guys. Lihat bendera kayak ini, tapi ternyata kebalik. Tersiruk-siruk apa sih bahasa Indonesianya? Orang Padang, ayo tersiruk-siruk. Oh god. Ya inilah bangunannya guys, ini sangat ciri khas sekali guys. Ya landasan dari aturan atau hukum di Polandia ini dulu memang berdasarkan agama guys, Kristen. Dan kita tahu bahwa di Polandia dulu adalah lumayan banyak, mungkin salah satu penduduk Yahudi terbesar di dunia, mungkin di Polandia dulu ya. Maksudnya selain dari Israel ya. Jadi di Polandia dulu kan. Nah, kita bahas tentang sejarah sekarang. Right? Saya akan berhenti dan memperlihatkan kalian lagi. Nggak tahu apa boleh masuk atau enggak. My god. Look at that. Foto dulu guys. Ich sah mein Lieb, wie sehr du elend bist. Ich scrolle nicht. Alright guys, sekarang saya berada di Pink Church. Kalian udah lihat ya kan, semuanya pink. Jadi di dalamnya juga Pink Church. Well, interiornya juga pink. Saya nggak tahu apa ada waktu untuk masuk ke dalam, tapi suasana di luar ini aja udah kayaknya itu unik sekali dan berasa aneh, you know. That's why aku suka traveling, karena pengen merasakan sesuatu hal yang gue nggak pernah lihat. Tuh bendera kita yang dibalikin. Alright, ayo saya akan liatin sekitar ke kalian, oke? Right. Ini kayaknya juga dipakai untuk perkantoran juga di sini. Ini dalamnya ya, bukan? Oh, kita tur ke dalamnya yuk. Tapi di dalamnya banget, gue juga nggak tahu ini. Ini salah satu gereja terbesar di Polandia katanya, apa top 5. Nah di sini beda sekali dengan di Inggris. Gereja-gereja di sini masih berfungsi ya, tempat-tempat ibadah. Oh ini cuman jalannya aja. Nah ini nih mulai lagi nih berasa banget di saat Perang Dunia Kedua. Right. Ya, oke, kita bicara tentang Perang Dunia Kedua sekarang. Oke, penyebabnya apa? Penyebabnya sebenarnya ya penjajahan sih, tapi dimulai dengan kebencian terhadap orang Yahudi. Nah, kenapa mereka benci? Itu karena kecemburuan. Jadi Yahudi ini kan terkenal banget ya
mereka itu orangnya disiplin sekali, mereka itu memang talented sekali, fokus apapun yang mereka, kita nggak bilang semuanya, nggak ada yang di dunia ini yang semuanya ya, pasti ada ini, tapi mayoritas kayak gitu. Kebanyakan gitulah ya. Jadi di apapun usaha mereka terkenal, mereka dokter, mereka pembisnis yang handal, laku semua gitu kan. Banyak sekali mereka kaya, mereka punya banyak emas, barang-barang berharga gitu. Pokoknya apapun profesi mereka itu sukses. Nah, jadi ada sebagian dari orang yang namanya manusia lah ya, pasti ada yang pelit gitu loh. Jadi disitulah kebencian itu muncul. Sebenarnya lebih kecemburuan. Nah, Jerman lah salah satunya, karena Adolf Hitler itu manusia setan tersetan di dunia lah, maksudnya awalnya mulai dengan cara menginvasi atau menjajah Poland. Mereka menyingkirkan semua orang Yahudi dengan alasan-alasan dan kebohongan tertentu. Ya, kalau kalian lihat film-film Perang Dunia Kedua, Holocaust, kayak banyak sekali tempat-tempat concentrate camp. Kalau kalian nggak ngerti, saya juga nggak tahu, perkemahan. Ditampunglah orang Yahudi di sana sebelum dikerja paksa, dan banyak juga yang dijadikan malpraktek. Makanya obat-obat di Jerman itu kuat karena langsung mereka praktekkan dengan manusia di zaman dulu nih. Makanya tenaga medis di obat-obatan dari Jerman itu terkenal sekali. Memang ya ampuh lah kebanyakan orang berobat ke Jerman gitu kan, karena dari dulunya risetnya itu menggunakan manusia langsung, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka pakai di concentrate camp itu gitu. Dan sebelum dibunuh, dibakar hidup-hidup, pekerjaan paksa dulu, pokoknya udah kayak barang lah gitu, mau mereka apa-apain gitu ya kan. Itu lebih dari 9 juta guys. Nah, namanya manusia, dari hal yang seperti itu akhirnya, ini yang tahu sejarah Perang Dunia Kedua pasti tahu lah ya. Kalau ada yang salah, saya mungkin kalian bisa perbenarkan. Nah, dari situlah akhirnya pindah ke, kalau Yahudi ditangkap kayak gitu, kemudian orang Polandia mungkin beragama lain atau punya penyimpangan yang lain juga diangkut. Terus yang menyembunyikan orang Yahudi juga diangkut. Jadi banyak sekali orang Polandia ini menyembunyikan orang Yahudi guys, karena nggak semua orang Yahudi itu pelit atau nggak disukai. Mereka hidup tentram di sini, right? YouTuber. Yeah, very nice. Yeah. Do you understand English oder Deutsch? English. Germany? Bisschen Deutsch. Bisschen Deutsch. Alles klar, schönen Tag. Alles. Deutschland, ja? Ja, Deutschland natürlich sogar. Natürlich sogar. Ach so. Ach so. Tah. Baru aja gue ngomong orang Jerman, langsung ada. Oke. Ya gitulah. Jadi berkembang akhirnya hampir, kalau nggak salah, seluruh Polandia dijajah oleh Jerman. Tidak itu aja. Jadi Polandia ini kayak kayak mainan gitu bagi negara-negara Jerman dan Rusia juga. Nah, setelah itu datanglah Rusia. Rusia mau Jerman, mengusir Jerman. Teranglah bla 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 bla. Akhirnya bantuan dari Inggris gitu. Tapi Inggris yang namanya juga punya kepentingan yang lain, bla bla bla. Tapi tetap ada peranan Inggris dalam
dalam memerdekakan Polandia dari wow, look at that. My god guys, ini baru pusat dari kota tuanya guys. Ya, peranan Inggris dulu juga membantu Polandia merdeka. Dan tidak itu aja, karena Inggris juga mau dijajah oleh Jerman. Akhirnya Inggris Amerika bersatu dan Hitler runtuh. Disitulah barulah ada kemerdekaan untuk Polandia.